Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku ke-11 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Yohanes Leonardus Lalu dengan NIM 162 303 0010. Saya dari kelas A, regular sore semester 9. Baik, langsung saja pada pembahasan hasil review buku yang ke-11 ini dengan judul buku Jerat Sosial dan Merek Problem Kepercayaan. Refleksi setelah seharian di Moskow. Presiden Boris Yeltsin segera melakukan kunjungan pertamanya dan satu-satunya ke Swedia, serta rombongannya para pegawai sipil dan politisi sangat antusias untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang masyarakat Swedia. Ada banyak isu yang mereka cari dan komunitas penelitian internasional yang konstruksi di Eropa Timur bahkan lebih terbatas dari saat itu daripada sekarang. Ceramah itu yang diterjemahkan ke bahasa Rusia sayangnya adalah semacam yang agak lebih duniawi. Sebagian besar berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang historik antara program kesejahteraan universal yang selektif, hak warga Swedia untuk sesekali menarik keputusan badan-badan pemerintah, misteri prinsip akses publik ke catatan resmi, dan institusi aneh seperti ombudsman parlemen. Melalui kerjasama yang berlangsung lama dengan ilmuwan politik Margaret Levy di Universitas Washington di Seattle, saya juga berhubungan dengan mereka. Beberapa aspek penelitian orang Amerika tentang pokok yang menarik ini, karena orang percaya bahwa orang lain umumnya membayar apa yang mereka minta, berpose untuk mereka juga membayar, disertai Laurin khususnya mendukung hal itu. Hipotesis yaitu bahwa kepatuhan dan penggelapan pajak sangat bertentangan pada banyak hal pada apa yang orang percaya orang lain lakukan. Ini bukan hanya di Swedia. Dua penelitian Amerika menyimpulkan temuan mereka sebagai berikut. Warga akan melakukannya memenuhi kewajiban kepada kolektif meskipun ada godaan untuk perjalanan gratis selama ketika mereka mempercayai warga lain dan memimpin politik untuk menjaga sisi mereka. Kontrak sosial. Sebuah studi Denmark berbasis pada data survei juga menunjukkan korelasi. Semakin rendah kepercayaan sosial, standar moral yang lebih rendah mengenai membayar pajak. Kebanyakan warga Swedia paham bahwa semua uang itu tidak disimpan di Stockholm oleh Dewan Pajak Nasional. Setidaknya sebagian yang cukup besar akan kembali dalam bentuk memanfaat anak, pensiun usia tua, perawatan kesehatan, sekolah umum, upah profesor ilmu politik, dan tujuan umum lainnya yang menarik bagi masyarakat dan individu. Menurut penelitian itu, menerima perlunya membayar pajak tidak dapat semata-mata didasarkan atas paksaan atau ancaman audien, karena alat pelaksanaan dan kendali semacam itu akan menjadi terlalu besar dan mahal, menurut Levy tahun 1988.
Selain itu, tindakan mungkin kebanyakan orang membayar pajak untuk alasan altruistik semata. Beberapa bentuk asensiasi bersyarat harus masuk ke dalam gambar. Kami memahami hal ini untuk berarti bahwa warga negara siap membayar pajak mereka dalam kondisi tertentu, meskipun agak enggan. Orang percaya bahwa kebanyakan orang lain mungkin membayar apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kedua, bahkan sebagian besar uang tidak digunakan untuk tujuan yang orang anggap sah. Diego Gambetta, salah seorang peneliti terkemuka dalam pertanyaan tentang bagaimana menjelaskan mafia dan masyarakat Italia Selatan. Setelah menyediakan salah satu ilustrasi terbaik dari perangkat sosial, kasus Gambetta berhubungan dengan spirit taksi di Palermo, Sisilia. Saya yakin mereka seperti semua supir taksi lainnya pada umumnya. Tapi menurut Gambetta, mereka memiliki satu sifat yang agak unik. Mereka tidak menggunakan radio dua arah dan tidak menggunakan pusat operator. Alasannya adalah ketika mereka memperkenalkan ide-ide baru pada awal 1980-an, sistem berubah menjadi kekacauan dan anarki universal. Menurut Gambetta tahun 1993. Utilitas untuk pemilik taksi dari pusat pengiriman yang dapat memanggil taksi melalui radio jelas. Pelanggan perlu mencatat hanya satu nomor telepon dan dapat dilayani oleh mobil terdekat, dan dengan demikian menghemat waktu. Sementara pemilik taksi mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan rute yang lebih pendek. Pelanggan, pemilik taksi, dan supir, mereka mempekerjakan semua keuntungan oleh sistem seperti itu. Itulah sebabnya pemilik taksi di atas sebagian besar dunia telah membentuk aliansi dan berbagi biaya dari pusat pengiriman yang sama, meskipun mereka benar-benar dalam persaingan satu sama lain. Contoh sederhana dari apa yang diperlakukan untuk menciptakan kompetisi efisien antara aktor memaksimalkan keuntungan di pasar menunjukkan bahwa kompetisi tidak cukup. Para aktor juga harus setuju untuk menetapkan institusi yang tidak disukai oleh kompetisi dan kepentingan diri sendiri, tetapi didorong oleh norma-norma seperti sikap tidak berat sebelah dan kepentingan publik. Dalam hal ini, ide lembaga seperti itu adalah bahwa pelanggan dapat memanggil pusat pengiriman yang bertanya mana pengemudi yang paling dekat dengan alamat, dan ketika sopir yang menanggapi, meminta mereka untuk mengambil tarif. Tapi menurut Gambetta, ternyata itu tidak mungkin. Untuk membuat sistem yang lebih sederhana ini bekerja di Palermo. Alasan untuk ini adalah bahwa untuk mendapatkan tarif tertinggi, sopir taksi di Palermo sering berbohong tentang seberapa dekat mereka dengan tempat-tempat di kota di mana mereka diperintahkan oleh pusat pengiriman untuk mengambil tarif. Tak lama kemudian, semua orang tahu bahwa orang lain menyulam kebenaran, sehingga semua orang menambahkan beberapa jatah lagi. Konsep pusat pengiriman didasari pada prinsip dasar, tapi tidak pasti bahwa sopir taksi dapat yakin bahwa tidak ada yang lain akan mengatakan mereka lebih dekat daripada mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan tarif. Norma sosial seperti itu harus ditetapkan agar sistem ini dapat berfungsi. Kita dapat dengan aman mengatakan bahwa ini adalah strategi rasional untuk semua sopir taksi sebagai tarif yang dialokasikan secara merata. Untuk alasan probabilitas,
jika semua drive menyatakan lokasi mereka dengan jujur, tapi karena para pengemudi taksi di di Palermo menurut Gambetta tidak dapat saling mempercayai. Satu bola angin yang terdiri di atas tipu daya mulai bergulir dan akhirnya semua orang berdusta. Selalu mengatakan bahwa mereka berada di pojok untuk mengklaim ongkang mereka. Super taksi A memberikan lokasinya. Super taksi B menunggu untuk mendengarkannya dan kemudian mengatakan bahwa dia sedikit lebih dekat. Yang kemudian super taksi yang ke C panggilan dan mengatakan dia akan lebih dekat dan seterusnya. Gambetta mengatakan tidak ada bukti yang tak terbantahkan bahwa banyak sopir taksi curang dengan cara ini. Tetapi keyakinan yang dipegang oleh mayoritas bahwa kebanyakan pengemudi curang sudah cukup untuk menghancurkan sistem, karena semakin banyak orang memilih untuk meninggalkan organisasi. Tanpa kepercayaan tidak mungkin ada keseimbangan kerja. Kurangnya kepercayaan itu menyebabkan penutupan pusat operator dan sopir taksi harus menunggu dalam antrian di taksi berdiri di sekitar kota, mendapat tarif yang jauh lebih sedikit, dan harus berkendara lebih jauh setiap kali mereka mengambil pelanggan. Perangkap sosial bentuk menutup di sekitar mereka. Kecurigaan telah menuntun mereka semua ke dalam situasi sama-sama kalah, terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua memahami bahwa setiap orang akan memperoleh keuntungan jika mereka saling percaya. Menurut logika dari jebakan sosial, bahkan orang-orang dengan kecenderungan yang jelas untuk bermain secara adil akan melanjutkan perilaku tidak loyal mereka karena mereka percaya dan memang beralasan bahwa hampir semua orang lain akan terus bermain kotor. Dan sekali lagi, ini bukan karena kebanyakan orang lain sebenarnya jahat dan pada dasarnya tidak loyal, tetapi karena mereka berharap bahwa orang lain akan menipu. Dengan demikian, mengubah situasi adalah soal mengubah pandangan dunia dari kelompok besar warga tentang masyarakat, macam apa yang mereka tinggal, dan bagaimana orang-orang bisa saja bertindak dalam masyarakat itu. Setiap kelompok agen berisiko terjebak dalam keseimbangan non-kooperasi. Meskipun mereka semua menyadari bahwa ketenangan yang lebih kooperatif akan menghasilkan keuntungan kesejahteraan bagi mereka semua, sesuai pendapatan per Mollender. Hal ini sebenarnya merupakan serangan mematikan bagi setiap jenis gagasan idilik bahwa agen-agen yang rasional tanpa koordinasi dapat membentuk equilibria yang efisien. Menurut Mollender tahun 1994. Sebagian besar dari penelitian kesejahteraan negara ini telah melibatkan upaya untuk menjelaskan perbedaan dalam lingkup dan arah kebijakan kesejahteraan dan sosial dalam organisasi untuk kerjasama ekonomi dan penggunaan atau OECD. Oke, baik, jadi sekian hasil presentasi dari review buku ke-11 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam.